Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang karena limpahan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan atau syarah dari Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-iman bi khuruji ad-dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam, yaitu mengimani keluarnya Dajjal di akhir zaman dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian juga kita sampaikan beberapa syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahli bidah yang menolak bahwa Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman. Kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal memasuki atau mulai membahas tentang akidah ahli sunnah berikutnya, yaitu tentang iman di sisi ahlus sunnah berupa perbuatan dan ucapan bisa bertambah dan bisa berkurang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fil khabari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Kata Imam Ahmad, dan di antara pokok sunnah adalah yaitu mengimani, atau di antara pokok sunnah adalah bahwasanya iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana datang kabar tentang hal ini di dalam hadis Nabi SAW di riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Ya. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Di dalam bab ini Imam Ahmad menegaskan tentang poin akidah ahli sunnah, bahwa ahlu sunnah menegaskan iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian di sini dibawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antaranya firman Allah di dalam surah Al-Fath ayat yang keempat. Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka bersama dengan keimanan mereka.
Di situ disebutkan liyazdadu, ya, izdiyad atau ziyadah dalam al-iman, menunjukkan iman itu bertambah. Wa qala aidan, Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-22, Allah mengatakan wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah yang bertambah kepada mereka melainkan iman mereka yang bertambah dan taslim, berserah diri, ya, bentuk penyerahan diri. Di situ disebutkan wa mazadahum imanan, wa mazadahum illa imanan, dan tidaklah yang menambah atau tidaklah yang bertambah bagi mereka adalah imannya. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-173, Allah mengatakan fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan bertambahlah iman mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Di situ disebutkan fazadahum imana, dan iman mereka bertambah. Ini ketika diucapkan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya kaum-kaum telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka orang-orang beriman ketika mendengar ucapan ini, fazadahum imana, iman mereka bertambah. Ya, menegaskan tentang akidah iman itu bisa bertambah. Wa fil haditsil muttafaqi alaihi min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis yang disepakati kesahihannya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Sesungguhnya iman itu ada 60 lebih cabangnya. Ya, di riwayat yang lain sab'un, 70 lebih cabangnya. Di riwayat yang lain disebutkan fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang keimanan wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk bagian dari keimanan. Ini kata para ulama, hadis ini itu mencakup 3 aspek yang tadi disebutkan. Bahwasanya iman itu adalah ucapan lisan, amalan anggota badan, dan hati, atau niat di dalam hati. Itu terkandung di dalam hadis ini, di mana Nabi mengatakan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, perbuatan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari keimanan, dan malu itu berkaitan dengan hati. Maka terkumpul 3 aspek tadi. Ya, dan masih banyak dalil-dalil lain yang menyebutkan tentang iman itu bertambah. Wa dzakara al-Hafidz fil Fath athara Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Barinya menyebutkan sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berdoa dengan mengucapkan Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman dan keyakinan, yakinan, wa fikhan, dan pemahaman. Di situ disebutkan Allahumma zidna imanan, tambahkan keimanan kepada kami. Itu menunjukkan iman itu bertambah. Waqila li Ibni Uyainah, seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala pernah ditanya. Ya, seorang pernah bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, al-imanu yazidu wa yanqus,
Wahai Ibnu Uyainah, apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Qal, kata Sufyan bin Uyainah, alaisa taqra'unal Qur'an? Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 173, fazadahum imana, dan bertambahlah iman mereka. Fi ghairi maudhi'in, dan juga di tempat-tempat yang lain. Di ayat-ayat yang lain Allah menegaskan bahwa iman itu bertambah. Kemudian ditanya lagi Sufyan bin Uyainah ini, yanqus, ya, apakah iman juga berkurang? Karena tadi ayat-ayat yang disebutkan itu semuanya menunjukkan iman itu bertambah. Ya, makanya kalau Anda cari di dalam Al-Quran, memang tidak ada yang menyatakan iman itu berkurang. Yang ada iman itu bertambah. Makanya Sufyan bin Uyainah ditanya, yankus, apakah iman juga bisa berkurang? Qal, kata Sufyan bin Uyainah, laisa syai'un yazidu illa wa huwa yankus. Kata beliau, tidaklah ada sesuatu apapun yang bisa bertambah, melainkan pasti dia juga otomatis bisa berkurang. Ya, segala sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Ya, contohnya apa? Ya, air ini, air bisa ditambahi, maka otomatis juga bisa dikurangi. Contoh lain apa? Istri. Ya, bisa ditambah. Ya. Wa hadha huwa madhhabus salafi khilafan lil Hanafiyah wal Maturidiyah. Kata beliau, inilah madhab salaf, yaitu iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Berbeda dengan akidahnya Hanafiyah, yaitu pengikutnya Imam Abu Hanifah. Ya, karena Imam Abu Hanifah dan pengikutnya ini dalam masalah iman ini mereka jatuh dalam pemikiran apa? Murji'ah. Ya, disebut dengan istilah murji'atul fuqaha. Wa huwa adharu ma ukhida ala sahibi at-Tahawiyah li'annahu Hanafiyun wa indahum anna al-iman la yazidu wa la yanqus wa hum murji'atul fuqaha. Dan inilah yang nampak di dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Ya, Aqidah Tahawiyah itu pengarangnya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau termasuk ulama dari kalangan Hanafiyah. Maka tidak heran kalau terpengaruh sebagaimana ulama-ulama Hanafiyah yang lain terjatuh di dalam pemikiran Murji'ah, yaitu Murji'atul Fuqaha, yang mereka beranggapan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Kemudian kata beliau, amma ahlus sunnah fa indahum annal imana yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa yatafadalu ahluhu fihi wa ala hadha jamaahir as-salaf annal imana haqiqatun min aqdil qalbi wa nutqil lisan wa amalil jawarih wa annahu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa yatafadalu ahluhu. Adapun ahlus sunnah, maka mereka meyakini iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan seorang mukmin itu tafadul, yakni bertingkat-tingkat. Ya, levelnya itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah, mereka meyakini iman itu satu kesatuan, sehingga apabila orang beriman, maka sama semua level keimanannya. Ya, iman kita sama dengan imannya, level keimanannya Abu Bakar, sama dengan level keimanannya Jibril, sama dengan level keimanannya Umar ibn Khattab. Ya, bahkan pelaku maksiat, pezina, peminum khamr, pemakan riba, ya, selama masih mukmin, maka level keimanannya sama dengan Abu Bakar, sama dengan Umar. Karena mereka tidak memandang adanya level-level dalam keimanan. Ya, Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah memandang keimanan itu punya tingkatan, punya level-level. Sebagaimana kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan itu ada tingkatannya, ada levelnya. Ya, tentu tidak sama antara seorang yang melakukan kemaksiatan dengan seorang yang melakukan kebid'ahan. Tidak sama levelnya.
Maksiat pun juga bertingkat-tingkat. Tidak sama antara orang yang membunuh dengan orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr dengan yang berzina. Yang berzina itu pun juga tidak sama satu dengan yang lain. Tidak sama dosanya antara orang yang berzina laki-laki dengan perempuan dengan berzina antara sesama jenis atau liwat. Ya, itu ada tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau Murji'ah tidak memandang hal itu. Maka itulah yang dipegang oleh para salafus soleh, bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan di lisan, dan amalan anggota badan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Adapun Murji'ah, nanti akan kita rincikan lagi dari referensi yang lain tentang Murji'ah. Adapun Murji'ah, mereka mengatakan innal iman huwa tasdiqu bil qalb. Iman itu hanya sekedar membenarkan di dalam hati. Apabila Anda sudah membenarkan di dalam hati Anda, maka Anda sudah dikatakan mukmin, beriman. Meskipun tidak diikrarkan di lisan, meskipun tidak diamalkan dengan anggota badan, pokoknya hati Anda yakin. Bahkan sebagian mereka juga mengatakan tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan. Ada juga Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan lisan. Intinya mereka tidak memasukkan amal perbuatan sebagai bagian dari iman. Wa yukhrijunal a'mal min musammal iman. Mereka mengeluarkan amalan anggota badan dalam keimanan. Baik, adapun ahlu sunnah wal jamaah, tadi disebutkan iman itu kata Imam Ahmad qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sering mendengar sebagian ulama itu hanya menyebutkan dua saja? Iman itu ucapan dan perbuatan. Padahal tadi kita sebutkan ada berapa? 3. Iman itu keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Tapi kenapa sebagian para ulama-ulama itu cuman menyebutkan dua saja? Cuman menyebutkan dua saja, ucapan dan perbuatan. Adapun hati kok nggak disebut sama mereka. Seperti Imam Ahmad di sini hanya menyebutkan dua saja, qaulun wa amal. Demikian juga Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan laqitu aktsar min alfi rajulin minal ulama'i bil amsar fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata Imam Bukhari, aku bertemu dengan 1000 ulama, lebih dari 1000 ulama dari berbagai penjuru, dari berbagai negeri. Dan aku tidak mendapati satupun di antara mereka berselisih tentang masalah keimanan. Artinya mereka semua 1000 ulama lebih ini sepakat bahwa iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Loh, kenapa nggak disebut qalb, hati? Kenapa nggak disebut? Kenapa? Ya, otomatis itu juga salah satu alasan yang disebutkan oleh para ulama. Ketika seorang melakukan amal perbuatan, ketika dia mengucapkan sesuatu, itu pasti timbulnya dari hatinya dia. Makanya untuk meringkas nggak disebut. Tapi rincian yang lain, yaitu ucapan dan perbuatan itu terbagi lagi. Qaulun wa amalun. Qaulun itu terbagi menjadi dua. Qaulul lisan wa qaulu al-qalb. Ucapan lisan dan ucapan hati. Ya, ada ucapan lisan dan ucapan hati. Demikian juga amal. Amal itu terbagi dua. Ada amalul jawarih, amalan anggota tubuh, dan ada amalul qalb, amalan hati. Berarti yang ada dua tadi apa? Lisan, perbuatan, atau hati? Coba saya uraikan lagi. Qaul, ucapan itu terbagi dua.
Ada ucapan lisan dan ucapan hati. Berarti lisan satu, hati satu. Sedangkan amalan, ada amalan anggota tubuh dan amalan hati. Tuh, yang disebutkan 2 kali apa berarti tadi? Hati. Ya. Sekarang kita fokus ke hati. Apa bedanya ucapan hati dengan amalan hati? Itu bukan istilah yang dikarang-karang oleh para ulama yang tidak ada maknanya, enggak. Bedanya, kalau ucapan hati itu adalah apa-apa yang kita diwajibkan untuk membenarkan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengabarkan bahwasanya Dia berada tinggi di atas arsy, maka ketika hati Anda membenarkan, itu disebut qaulu al-qalb, ucapan hati. Jadi ada kabar dari Allah, kemudian Anda benarkan di dalam hati, maka itu namanya qaulul qalbi, ucapan hati. Allah mengabarkan tentang surga dan neraka, ya, maka tugas Anda meyakini hal tersebut. Nah, keyakinan Anda itu disebut apa tadi? Qaulul qalbi, ucapan hati. Adapun amalan hati adalah Allah memerintahkan kita dengan perintah-perintah yang berkaitan dengan hati. Seperti apa? Tawakal, roja, khauf, mahabbah, cinta. Apalagi? Al-haya, rasa malu. Ya kan? Itu perbuatan hati namanya. Bisa dibedakan nggak? Ya, kalau ucapan hati itu membenarkan, meyakini kabar-kabar dari Allah. Adapun kalau amalan hati adalah Allah memerintahkan sesuatu kepada kita yang berkaitan dengan hati. Disuruh tawakal, ya bergantung hanya kepada Allah. Ya kan? Itu kan amalan hati apa amalan anggota badan? Amalan hati. Ikhlas dalam beribadah, ya, mahabbah, cinta kepada Allah, roja, mengharapkan pahala dari Allah, khauf, takut kepada Allah, itu diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Manakala kita mengerjakannya, maka berarti itu amalan hati. Ya, kalau ucapan lisan, ya seperti berzikir, mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau baca Quran, ya memuji Allah, bertasbih, bertahmid, dan yang itu namanya ucapan lisan. Adapun perbuatan anggota badan, nah ini jelas ini apa perbuatan anggota badan? Sholat, ya, puasa, haji, dan yang lainnya. Itu perbuatan anggota badan. Baik. Kemudian di sini beliau membahas tentang definisi iman dari sisi bahasa. Nah, ini sebenarnya ya kalau dibilang tidak penting ya tidak sih, penting sih. Tapi ada khilaf di antara para ulama tentang iman secara bahasa. Apakah iman secara bahasa itu hanya sekedar tasdiq, membenarkan saja? Ya, apakah iman itu secara bahasa itu hanya tasdiq, membenarkan? Ya, ini dibahas oleh beliau. Iman itu bukan hanya sekedar membenarkan, tapi ada al-iqrar, yaitu pengakuan. Ya, iman itu bukan hanya sekedar membenarkan, tapi juga ada ikrar. Ya, pengakuan, ikrar, kalau bahasa kita ikrar ya. Ya, pengakuan, harus ada pengakuan. Nah, pengakuan itu harus disertai dengan tasdiq, membenarkan di dalam hati. Kemudian al-mustalzimu lil qabuli lil ikhbar wal id'ani lil ahkam, yang kemudian efeknya ketika kita sudah membenarkan di dalam hati dan kita mengikrarkan dengan lisan, maka dampaknya dari itu, konsekuensinya dari itu adalah kita meyakini apapun kabar yang datang dari Allah
dan kita mentaati apapun yang Allah perintahkan. Ini nggak keluar dari 3 tadi ya. Dari hati, lisan, dan perbuatan. Bulat di situ terus. Ya, karena memang itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, wa qad i'tamadil murji'ah ala anna al-imana fil lughah huwa tasdiq. Nah, sedangkan orang-orang murji'ah mereka mengartikan iman itu hanya sebatas tasdiq, membenarkan saja. Ya, hanya sebatas membenarkan saja. Maka dari situlah mereka banyak menyimpang. Karena mereka hanya membatasi iman itu sekedar membenarkan, selesai. Orang yang membenarkan maka berarti dia iman. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qad adalatil murji'atu fi hadzal asli an bayanil kitabi was sunnah wa aqwalis sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan wa i'tamadu ala ra'yihim wa ala ma ta'awwaluhu bi fahmihim al-lughah. Kata Syekhul Islam, orang-orang murji'ah telah menyimpang dari pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyimpang dari keterangan-keterangan yang datang dari Al-Quran dan sunnah dan ucapan para sahabat, para tabi'in, dan mereka berpegang dengan ra'yu, dengan rasio, dengan akal mereka. Kemudian mereka takwil pemahaman mereka dicocok-cocokkan dengan sisi bahasa. Dan ahli bid'ah kebanyakan gitu. Ya, bermain-main dengan sisi bahasa. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tegas dalam Syarah Hilyah Thalibil Ilmi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melarang tegas ahlus sunnah belajar kepada ahli bid'ah meskipun cuman sebatas belajar bahasa Arab. Ya, meskipun cuman sebatas belajar bahasa Arab. Karena sebagian ahlus sunnah bermudah-mudahan ngaji atau belajar bahasa Arab sama ahli bid'ah. Kenapa? Karena metode mereka bagus. Karena metode mereka ini cepat. Ya, nggak kayak ustadz sunnah kalau ngajarkan bahasa Arab susah dimengerti. Ya, kalau ahli bid'ah punya metode yang bagus. Tertipu dengan metode-metode. Maka tidak boleh mempelajari bahasa Arab meskipun cuma bahasa Arab harus dari ahlu sunnah. Kenapa? Karena kalau dari ahli bid'ah, maka ahli bid'ah itu bisa bermain-main menyusupkan bid'ahnya meskipun melalui sisi bahasa. Ya, bisa disusupkan bid'ah itu melalui sisi bahasa. Baik. Wa hadhihi tariqatu ahli bid'ah. Inilah metodenya ahli bid'ah. Walihadza kana al-Imam Ahmad yaqul, oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan aktsaru ma yukhti'un nasu min jihati ta'wili wal qiyas. Kebanyakan manusia itu jatuh dalam kekeliruan itu karena mereka salah dalam masalah takwil dan salah dalam masalah qiyas. Ya, salah dalam masalah takwil maksudnya menafsirkan Al-Qur'an seenaknya sendiri dan mengkiaskan sesuatu seenaknya sendiri. Walihadza tajidul mu'tazilah wal murji'ata wal rafidhata wa ghairahum min ahlil bid'ah yufassiruna al-Qur'an bi ra'yihim wa ma'qulihim wa ma ta'awwaluhu minal lughah. Oleh karenanya Anda mendapati orang-orang Mu'tazilah, Murji'ah, Rafidhah dan ahli bid'ah yang lain, mereka itu sukanya menafsirkan Al-Qur'an dengan akal mereka, dengan ra'yu mereka, dan takwil-takwil mereka dari sisi bahasa. Ya, ditakwil-takwilkan dari sisi bahasa. Kita ambilkan dari pembahasan yang lain. Di sini kita bawakan syarah usul sunnah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu ta'ala. Sama seperti tadi, beliau membawakan dalil-dalil tentang iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian beliau membawakan riwayat-riwayat dari para salaf
Ya, yang menunjukkan bahwa mereka semua sepakat di atas keyakinan ini. Kita bawakan satu saja, yaitu ucapan Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam dalam kitabnya Al-Iman. Beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wa hadha qaulu ahli sunnati qatibah kulluhum yaqul qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata beliau, iman itu ucapan dan perbuatan. Dua tok. Paham ya tadi ya? Kenapa kok cuma dua ya? Nggak perlu diulang kan? Ya. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Inilah ucapan ahlus sunnah kulluhum, kabeh. Ya, semua ucapan ahlus sunnah mengatakan demikian. Bahkan disebutkan nama-nama ulama. Ya, disebutkan nama-nama ulama salaf. Seperti misalnya Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Bahkan Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan sami'tu Malikan wal Auza'i wa Ibnu Juraij wa Thawri wa Ma'maran yaquluna al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata Abdul Razzaq As-San'ani, aku pernah mendengar Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Ibnu Juraij, Imam Al-Thawri, ya Imam Ma'mar dan juga Imam Ma'mar dan yang lainnya, mereka mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Berarti ini kesepakatan para salaf. Baik, setelah itu kata beliau, fal imanu yazidu wa yanqus kama annal kufra yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana kekufuran itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Fa idza ata'al insanu rabbah zada. Apabila seorang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka bertambah keimanan kita. Wa idza asa naqasa. Tapi kalau dia durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, maka berkurang keimanannya. Hadza huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Ya. Di sini yang menarik, yang tidak kita dapati di kitab yang lain. Kata beliau, khalafu wa ammal murji'ah fa innahum khalafu ahlas sunnah wal jamaah. Adapun murji'ah, mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Qalu, mereka mengatakan al imanu fil qalbi faqat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa iman itu di hati saja. Wa minhum man qal al imanu fil lisani faqat. Ada yang mengatakan iman itu cukup ucapan di lisan saja. Nah, fal murji'ah tawaif. Murji'ah itu punya varian-varian. Ya, Murji'ah itu ada varian-variannya. Enggak satu warna Murji'ah ini, tapi sama-sama sepakat amal perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Ya, tapi mereka berbeda-beda. Di sini diperinci, at-taifatul ula, kelompok pertama dari kalangan Murji'ah adalah Al-Jahmiyah. Jadi Jahmiyah itu dalam pembahasan iman mereka Murji'ah. Ya, Jahmiyah dalam pembahasan iman mereka Murji'ah. Qalu, mereka mengatakan innal iman mujarrad al-ma'rifah. Kata orang-orang Jahmiyah, iman itu cuman sebatas weru, mengetahui saja. Ya, yakni ma'rifatur rabbi bil qalb. Ketika seorang mengetahui Allah dengan hatinya, mengetahui ya, bukan mengimani loh ya. Beda. Ma'rifah, sebatas tahu kalau Allah itu Rabb, maka itu sudah dikatakan mukmin. Wal kufru huwa jahlur Rabb bil qalb. Adapun kekufuran adalah ketika seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, maka itu kufur. Kata mereka, fal mu'min indal jahm huwa alladhi arafa rabbahu biqalbihi wal kafir huwa alladhi jahila rabbahu biqalbihi. Maka orang mukmin di sisi Jahm bin Safwan, yaitu yang dinisbatkan kepadanya kelompok Jahmiyah,
Karena Jaham bin Safwan ini belajar kepada siapa? Gurunya Ja'ad bin Dirham, yang disembelih sama siapa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri, disembelih ketika perayaan Idul Adha. Ya, ketika khutbah, insyaallah Khalid bin Abdullah Al-Qasri ketika khutbah Id, beliau mengatakan ayyuhan nas duhu taqabbalallahu duhayakum. Wahai sekalian manusia, menyembelihlah kalian, berkurbanlah, semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad ibn Dirham. Adapun aku akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wala yukallimu Musa taklima. Karena dia mengatakan bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya dan tidak mengatakan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Fanazala minal mimbar fadzabahahu, maka dia pun turun dari mimbar dan disembelih di hadapan para jamaah. Itu wewenang penguasa, ya, wewenang penguasa, bukan orang perorangan. Dan memang hukum asal buat penyesat umat itu dieksekusi kalau nggak bertobat. Ya, hukuman buat ahli bidah, yaitu penyesat umat, dieksekusi. Ya, itu penguasa, jangan orang perorangan. Ya, adapun kita hanya sebatas apa? Mentahdzir, memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah tadi. Tapi kalau penguasa dengan powernya dia bisa menghentikan kebid'ahan itu dengan cara mungkin menangkap, memenjarakan, atau mengusir, mengasingkan, atau memberikan hukuman dipukul seperti yang dilakukan Umar ibn Khattab kepada Sabil. Ya, dipukul kepalanya sampai berdarah-darah. Itu wewenang penguasa. Baik, Ja'ad bin Dirham gurunya siapa? Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Ya, Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Itu bukan Talut yang ada di dalam Al-Quran, bukan, beda lagi ini. Talut. Dan Talut punya guru namanya siapa? Labid ibnul Aqsam, yang menyihir Nabi SAW, Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Nah, ini silsilah ini disebut oleh para ulama dengan silsilah syaitoniyah. Ya, mata rantai syaitan, penyesat umat ini. Jadi Jahmiyah, Jaham bin Safwan itu kembalinya kepada Yahudi, Labid ibnul Aqsam. Maka menurut dia, iman itu adalah ketika seorang mengenal Rabbnya, dan kafir adalah ketika seseorang tidak mengenal Rabbnya. Maka kalau ini diterapkan, maka otomatis berarti iblis itu mukmin. Ya enggak? Kalau ngikuti ucapan mereka ini, berarti iblis itu mukmin. Karena iblis kenal enggak sama Allah? Sangat kenal. Bahkan iblis mengatakan kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Wah, berarti mukmin ini iblis ini. Bahkan Fir'aun itu seharusnya mukmin juga. Karena dalam surat Al-Isra, Musa mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Wahai Fir'aun, laqad alimta, sungguh kau sudah tahu, kau sudah kenal bahwa tidaklah yang menurunkan ini semua kecuali rabbus samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, berarti Fir'aun sudah apa? Mukmin, karena dia tahu, kenal. Apalagi Allah juga mengatakan di dalam surah An-Naml ayat yang ke-14 tentang keimanannya Fir'aun. Ya, keimanannya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Artinya Fir'aun meyakini di dalam hatinya, namun mengingkari dengan lisan dan dengan perbuatan, maka tidak dikatakan mukmin, kafir. Allah mengatakan wajahadu biha
wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya mengingkari Musa, ya, mengingkari tanda-tanda kebenaran dari Musa alaihissalam. Tapi wastaiqanatha anfusuhum, hati mereka, jiwa mereka itu mengimaninya, meyakininya. Ini Allah yang mengatakan, berarti Allah itu pengetahuannya sak jero-jerone gak? Sak jero-jerone hati. Beda sama kita taunya cuman covernya saja dari luar. Hatinya seseorang gimana nggak tahu. Tapi kalau Allah yang mengatakan bahwa Fir'aun meyakini tentang kebenaran yang dibawa oleh Musa, berarti memang benar-benar Fir'aun mengimaninya. Tapi karena kedzalimannya, kesombongannya, Fir'aun mengingkari dengan lisan dan dengan perbuatannya. Maka Fir'aun mukmin apa kafir? Kafir. Tapi kalau menurut Jahmiyah harusnya mukmin karena Fir'aun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Taifah Tsaniyah, kelompok yang kedua dari golongan Murji'ah, yaitu Al-Karramiyah. Ya, Al-Karramiyah itu nisbat kepada Muhammad ibn Karram. Ya, Muhammad ibn Karram. Ini salah satu sekte Murji'ah juga. Mereka mengatakan Karramiyah ini yaqulun al-imanu huwa an-nutqu bil lisan. Fa idza nataqa bil lisan qala amantu au qala la ilaha illallah fa huwa mu'minun walau kana mukadziban biqalbihi. Kata mereka ini, Karramiyah ini, iman itu sebatas ucapan. Tatkala seorang mengucapkan amantu, aku beriman, atau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia sudah menjadi orang mukmin meskipun hatinya mendustakan. Na'udzubillah. Jadi meskipun hatinya mendustakan, tapi selama lisannya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia itu mukmin statusnya. Nah, bahkan kata dia, fa idza nataqa bilisani fa huwa mu'min kamilul iman indal Karramiyah. Mukmin yang sempurna imannya bagi orang-orang Karramiyah ini. Wa in kana mukadziban biqalbihi, meskipun hatinya mendustakan, fa innahu yukhalladu binnar walau kana mu'minan. Ya, karena sesungguhnya dia kalau hatinya itu mendustakan, itu nanti di akhirat dia akan disiksa di neraka. Tapi di dunia dia tetap dianggap mukmin. Kacau. Gimana keyakinan demikian? Paham nggak maksudnya? Ada orang mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya itu mendustakan. Maka dia di dunia ini statusnya mukmin, akan tetapi di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka, diazab di neraka. Fayajma'una bainal mutanaqidain. Maka di sini mereka menggabungkan antara dua hal yang bertentangan. Bagaimana bisa mukmin, kalian katakan dia mukmin tapi ternyata dia di akhirat masuk neraka? Ya kan? Nggak mungkin ada mukmin di akhirat masuk neraka, kekal lagi selama-lamanya. Karena mukmin itu meskipun pelaku dosa, maka kalaupun dia masuk neraka di akhirat, maka itu sifatnya tidak kekal. Maka mereka menggabungkan dua hal yang saling kontradiksi. Mukmin tapi masuk neraka, kekal selama-lamanya. Maka ini Taifah Tsaniyah, kelompok yang kedua dari kalangan Murji'ah. Tapi kelompok yang ketiga Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah. Kelompok Murji'ah yang ketiga adalah firqah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Madhab mereka annal iman huwa mujarrad at-tasdiq. Madhab mereka, iman itu cuman sekedar membenarkan saja. Sebatas membenarkan maka sudah dikatakan mukmin. Walau lam yantiq bilisani, meskipun tidak diucapkan dengan hati. Fabi mujarradit tasdiq fil qalbi yahsulu lahul iman wa yathbut lahu. Maka cukup hanya sebatas dia membenarkan dengan hatinya, maka dia sudah dikatakan mukmin. Sudah tetap keimanannya. Nah, ucapan ini itu juga salah satu riwayat Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga berpendapat seperti ini.
Salah satu riwayat dari Abu Hanifah, kata beliau. Karena nanti ada dua riwayat. Imam Abu Hanifah ini kan murji'atul fuqaha. Nah, salah satu ucapan Imam Abu Hanifah itu adalah bahwasanya iman hanya sebatas membenarkan, meskipun tidak diucapkan dengan lisan. Itu salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Kemudian Taifah Ar-Rabi'ah, kelompok yang keempat dari Murji'ah adalah Murji'atul Fuqaha. Wahum ahlul Kufah. Ini kebanyakan orang-orang Kufah. Ashabu al-Imam Abi Hanifah. Ya, para pengikutnya Imam Abu Hanifah. Mazhab mereka annal iman syai'an. Iman itu ada dua macam. Yang pertama tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani. Iman itu adalah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Nah, ini riwayat yang kedua dari Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu punya dua riwayat murjiahnya. Yang pertama cuma sebatas tasdik, membenarkan saja. Dan yang kedua ditambah dengan apa? Ucapan lisan. Nah, empat golongan murjiah yang kita sebutkan tadi, mereka semua sepakat disebut murjiah karena apa? Laisat al-a'mal, yaquluna al-a'mal laisat dakhilatan fi musammal iman. Mereka semua sepakat bahwasanya amal perbuatan itu bukan termasuk bagian dari iman. Ya, bukan termasuk bagian dari iman. Di sini beliau membawa beberapa syubhat-syubhat yang berkaitan dengan kelompok murjiah. Kenapa mereka tidak memasukkan iman ke dalam mereka tidak memasukkan amal perbuatan dalam iman. Di antara dalil yang paling populer bagi orang-orang murjiah bahwa amal bukan termasuk bagian dari iman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, perhatikan di situ, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Iman. Ya kan, sesungguhnya orang-orang beriman. Wa amilu as-sholihat, dan beramal soleh. Ada dua, iman dan amal soleh. Dibedakan dengan huruf waw. Kata mereka, seandainya amal soleh itu masuk bagian dari iman, maka harusnya nggak perlu disebutkan lagi. Cukup menyebutkan innalladzina amanu, selesai. Ya, innalladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Harusnya gitu. Paham nggak maksudnya jemaah? Ya. Tapi Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Berarti amal beda sama iman. Ya. Maka dibantah oleh para ulama. Memang benar, nih lihat secara bahasa ini. Lagi-lagi main dari sisi bahasa. Mereka mengatakan bahwa harful waw, huruf waw, yaqtadi al-mughayarah. Huruf waw itu di antara kelazimannya adalah membedakan antara sebelum waw dan sesudah waw. Memang benar dalam bahasa Arab itu salah satu fungsi huruf waw adalah lil mughayarah, untuk membedakan antara sebelum dan sesudah. Contoh, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Datang Muhammad, telah datang Muhammad dan Zaid. Maka dan di situ fungsinya untuk membedakan antara siapa dan siapa? Muhammad dan Zaid. Ya, Muhammad dan Zaid ini dua person yang berbeda, dibedakan dengan waw tadi, dan kalau bahasa kita. Ya, maka dalam bahasa Arab juga seperti itu penggunaannya. Namun mereka lupa, atau mereka memang pura-pura menyembunyikannya. Kalau huruf waw itu juga fungsinya adalah untuk menyambung dengan kalimat kata sebelumnya.
Ya, untuk menyambung dengan kata sebelumnya. Contoh, Allah mengatakan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Ya, tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun. Ya, malaikat banyak, malaikat-malaikat turun. Dan ar-ruh. Siapa ar-ruh di situ? Jibril. Apakah Jibril bukan masuk bagian malaikat? Masuk bagian malaikat. Ya, untuk meneruskan, bukan untuk membedakan antara sebelum dengan sesudahnya, tidak. Tapi untuk menyambung. Atau dalam bahasa usul disebut dengan zikru am ba'dal khas. Afwan, zikrul khas ba'dal am, kebalik. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Tadi kan tanazzalul malaikah, umum. Ya kan? Kemudian disebutkan secara khusus di antara malaikat itu siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail. Tuh. Apakah Jibril dan Mikail enggak masuk bagian malaikat? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah berdebat dengan orang seperti itu, yang menganggap bahwa iman, amal perbuatan bukan masuk bagian dari iman. Berdasarkan ayat tadi, innalladzina amanu wa amilus solihat. Kata Imam Syafi'i, idzan ta'budu ilahain. Kalau kau punya pemikiran seperti itu, berarti kau itu menyembah dua Tuhan. Bingung dia. Ma'adzallah. Kok bisa saya dikatakan menyembah dua Tuhan? Iya. Di annallaha ta'ala yaqul, karena Allah mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ya, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan pemilik dua arah timur dan Tuhan pemilik dua arah barat. Berarti ada dua Tuhan di situ. Karena huruf waw fungsinya buat apa tadi? Kata dia membedakan. Oh, ayo. Ya, maka hati-hati. Kadang ahli bid'ah itu menyusupkan akidahnya melalui bahasa Arab. Ya, contoh nih misalnya. Dan kita dulu sempat beberapa awal-awal belajar bahasa Arab itu sempat berguru dengan sebagian ahli bid'ah. Dan di antara pelajaran yang kita dapatkan, meskipun nggak sampai tuntas ya, yaitu tentang huruf lan. Lam sama nun, lan, bukan lam, bukan lan. Ya, kata dia, lan itu fungsinya adalah linnafyi mu'abbad, untuk penafian selama-lamanya. Ketika sudah disebutkan lan, berarti penafian itu berlaku selama-lamanya. Itu kalau diterusno, dia ingin menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dilihat di akhirat. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf tentang Nabi Musa alaihi salam, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku untuk melihatmu. Apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Kau tidak akan melihat aku. Tuh, pakai lan. Berarti kata dia, Allah sampai kapanpun tidak akan bisa dilihat, karena Allah menggunakan kata lam. Dan itu dibantah oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Ya, beliau mengatakan dalam bait syairnya, man ra'a man ra'a nafya bilan mu'abbada faqauluhu hurdud wa ma siwahu fa'duda. Ya, kalau nggak salah itu baitnya, bait syairnya itu. Ya, barang siapa yang menganggap lan
itu untuk penafian secara abadi, maka ucapannya harus ditolak. Ya, ucapannya harus ditolak. Nah, ini diantara bahayanya seorang belajar kepada ahli bidah. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktunya sudah hampir selesai ya. Sebenarnya kita belum bahas tentang Khawarij, karena pembahasan masalah iman ini ada dua firqah yang tersesat dalam masalah ini. Siapa? Murji'ah dan Khawarij. Ya, Murji'ah menganggap bahwa seorang ketika dia sudah beriman, maka iman itu tetap ada padanya. Kemaksiatan yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi keimanannya. Sedangkan Khawarij kebalikannya. Khawarij menganggap bahwa iman itu satu kesatuan. Sama sih, Murji'ah juga mengatakan iman satu kesatuan, yaitu apabila seorang melakukan perbuatan dosa, maka imannya hilang semuanya. Jadi Murji'ah sama Khawarij ini, mereka sama-sama sepakat di atas satu keyakinan, dan ini sumber masalahnya. Apa itu? Al-iman la yatajazza. Menurut Murji'ah dan Khawarij, iman itu tidak terbagi-bagi, tapi iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi kemudian rinciannya berbeda. Kalau Murji'ah, mereka menganggap iman itu satu kesatuan seperti baja. Ya, seperti baja. Baja itu kalau sampean tutuk, sampean lempar, kira-kira masih tetap nggak bentuknya? Masih tetap bentuknya. Masih tetap sempurna nggak bentuknya? Tetap sempurna, tidak berubah. Maka itu ibaratnya kalau orang maksiat, zina, minum khamr, itu seperti kita sedang mukul-mukul baja, dipukul-pukul seperti apapun, tetap bentuknya seperti itu. Ya, tidak peyok sama sekali. Kalau baja peyok ya berarti diragukan kebajaannya itu. Itu Murji'ah menganggap demikian. Adapun Khawarij sama, mereka menganggap iman itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi menurut mereka iman itu seperti beling, seperti gelas kaca. Ya kan? Seperti gelas kaca yang apabila dipukul sedikit maka pecah. Nek wis pecah itu wis masih bisa dipakai nggak gelasnya? Nggak bisa. Maka berarti status orangnya jadi apa? Kafir. Ya, status orangnya jadi kafir. Adapun ahlu sunnah kalau mau digambarkan seperti benda-benda tadi, ahlu sunnah memandang bahwa iman itu tidak satu kesatuan. Ya, iman itu tidak satu kesatuan, tapi terpisah-pisahkan. Apabila hilang sebagian, maka masih ada sebagian yang lain. Ya, apabila hilang sebagian, masih ada sebagian yang lain. Bagi Ahlussunnah, iman itu seperti barang-barang pada umumnya. Ya, seperti HP misalnya. HP itu kalau misalnya Anda pukul, tok, retak dia. Tapi masih HP enggak dia itu? Masih HP dia itu. Pakai telepon masih bisa. Ya kan, dijual ya payu, masih piro ngono lah ya si payu kan, mau kayak HP gitu. Tapi rusak dia gitu loh, ada cacatnya. Ya. Semakin keras pukulannya, maka berarti cacatnya semakin parah. Ya, cacatnya semakin parah. Ketika sudah semakin parah cacatnya, maka ketika nggak bisa dipakai lagi, baru orang tersebut kafir. Itulah ketika seorang mukmin jatuh dalam dosa-dosa yang mengkafirkan, seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah, melecehkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang lainnya dari perkara-perkara kekufuran. Itu ibarat seperti Anda ngelempar HP dari gedung 20 lantai. Blek. Ya, acur wis gak bisa dipakai apa-apa. Ya, tapi kalau cuma ditutuk tok ini tok, masih bisa dipakai enggak? Masih. Kalau Khawarij enggak. Tutuk gini tek, retak,
kaca buang. Paham ya? Ini cuman gambaran saja dari ana pribadi tadi, gelas, kaca, HP ini untuk memudahkan pemahaman saja tentang perbedaan antara Murji'ah, Khawarij dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menukil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, poin-poin tentang iman, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan iman. Ya, mungkin satu pertemuan lagi kita membahas tentang masalah iman ini. Belum kita bahas tentang al-istithna bil iman. Ya, bolehkah seorang mengucapkan istithna dalam keimanannya, yaitu ana mukmin insyaallah. Ya, itu juga dibahas panjang lebar oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Ini insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada yang ingin ditanyakan? Fadhol. Nah. Baik. Apakah pada mazhab Hanafiyah dan pengikutnya mendapat uzur karena kesalahan dalam masalah iman ini? Bagaimana dengan Murji'ah yang membawa ucapan Abu Hanifah ini? Baik, para ulama khilaf tentang Imam Abu Hanifah wa ashabuhu dan pengikut-pengikutnya sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam muqaddimah kitab Aqidah Thahawiyah. Ya, syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau punya syarah Aqidah Thahawiyah. Kita tahu Aqidah Thahawiyah itu dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang beliau juga ashab Abi Hanifah, juga termasuk di antara pengikutnya Imam Abu Hanifah yang terjatuh dalam Murji'ah. Para ulama khilaf, di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya qad raja'a wa taba, sudah bertobat dan kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di antara buktinya adalah ya, sebagian murid-murid Al-Imam Abu Hanifah, seperti misalnya yang mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah, yang menegaskan hal ini juga yang mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah, yaitu syarah Al-Aqidah At-Thahawiyah, yaitu Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya, itu juga mentakrir tentang hal ini, bahwa Imam Abu Hanifah wa ashabuhu itu sudah bertobat. Adapun sebagian yang lain mengatakan enggak, Imam Abu Hanifah tetap dalam madhabnya, yaitu madhab Murji'ah. Bagaimana dengan Murji'ah yang membawa ucapan Abu Hanifah ini? Tetap ditahdzir, para ulama tetap mentahdzir ucapan-ucapan atau keyakinan-keyakinan Imam Abu Hanifah. Bahkan meskipun Imam Abu Hanifah sudah bertobat, tapi kalau akidah lamanya itu masih tersebar, para ulama tetap mentahdzir. Jadi nggak usah heran kalau misalnya Anda melihat ada seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama yang menyimpang, mengeluarkan statement-statement yang ngawur. Meskipun dia sudah bertobat, tapi kok masih ada ulama yang mentahdzir dia. Pernah tahu nggak gitu? Orang yang ngomong ini sudah bertobat itu, tapi ternyata masih ada ulama-ulama yang mentahdzir dia, maka itu karena ucapannya sudah tersebar dengan luas. Adapun urusan tobat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapan yang tersebar itu masih tersebar di kalangan manusia. Meskipun dia sudah meninggal, sudah tobat dari ucapan tersebut, namun kalau ucapan sesatnya ini, penyimpangannya ini masih mewarnai kaum muslimin, maka para ulama tetap memperingatkan kalau itu ucapan yang batil. Jangan baper. Agama jangan pakai perasaan. Loh, kok ditahdzir sih? Iya, kan orangnya sudah meninggal, kan orangnya sudah tobat. Kok diulang-ulang terus ini tahdzirannya? Loh iya, karena masih banyak yang terpengaruh. Iya, masih banyak yang terpengaruh. Kau kok lebih menjaga kehormatan fulan daripada kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala? Iya kan? Orang-orang yang ngomong kayak gitu, motivasinya apa? Menjaga kehormatan dia. Jangan kau caci maki dia, jangan kau tahdzir dia. Kita nggak nyaci maki. Kita memperingatkan kaum muslimin, hati-hati ucapan fulan ini dia menyimpang ucapannya. Meskipun orangnya sudah bertobat.
Ya, meskipun orangnya sudah bertobat, namun ucapan yang ini itu menyimpang karena wis kadung tersebar, maka tetap para ulama memperingatkan. Ya, apalagi yang nggak tobat, yang sudah tobat aja, tapi kalau sudah kadung menyebar, ya diperingatkan sama para ulama, apalagi yang belum bertobat. Ya, yang tidak diketahui dia sudah tobat atau belum. Seperti siapa? Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, orangnya sudah meninggal. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, para ulama-ulama tetap gencar membantah pemikiran-pemikirannya Sayyid Qutb, pemikiran-pemikirannya Hasan al-Banna, dan orang-orang menyimpang yang lainnya. Ya, maka jangan pakai perasaan. Kau harus menjaga kehormatan fulan ini, dia ini sudah meninggal. Loh mas, kehormatan agama lebih layak untuk dijaga daripada kehormatan fulan ini. Kehormatan agama lebih dikedepankan daripada menjaga kehormatan manusia. Ya. Baik, wallahu a'lam. Cukup? Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Ya, karena pekan depan ana uzur mau keluar kota. Ya mungkin ada ikhwan yang sebagian enggak hadir. Disampaikan kalau Sabtu depan tanggal berapa berarti? 30 ya? Ya, tanggal 30 kajian di sini libur. Insyaallah ketemu awal Agustus. Ya. Baik, aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.